Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk hari Senin ini kita masuk ke pelajaran tematik, pelajaran IPA ya teman-teman ya. Kebenaran pelajaran IPA itu kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangbiakan untuk melestarikan keturunannya. Dengan berkembang biak, tanaman dapat terus tumbuh dan dapat menghasilkan tumbuhan baru. Ya, dalam perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, perkembangbiakan tumbuhan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa sih pengertian perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau tidak mengalami peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Tapi untuk saat ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif ya, atau tentang tumbuhan yang mengalami peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Oke teman-teman, kita masih membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, dimana pengertiannya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau peleburan antara sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina pada putik dengan melalui proses penyerbukan ya, dimana perkembangbiakan generatif itu biasanya terjadi pada tumbuhan bunga. Dan biasanya bunga itu memiliki bagian-bagian lengkap. Yuk coba kita lihat bagian bunga yang lengkap itu seperti apa. Nah, di sini ada gambar untuk tumbuhan bunga lengkap. Di sini contohnya itu adalah bunga sepatu ya, teman-teman pasti tahu kan bunga sepatu. Nah, bunga sepatu itu salah satu contoh tumbuhan generatif dengan memiliki bagian bunga lengkap ya. Bagian-bagian itu terdiri dari apa saja? Nah, dari bawah dulu kita mulai di sini dari tangkai bunga. Paling bawah tangkai bunga, lalu di sini di atasnya ada dasar bunga. Ya, setelah dasar bunga akan ada namanya kelopak. Kelopak ini biasanya berwarna hijau. Ya, tujuannya biasanya kelopak ini untuk menopang bunganya itu sendiri. Oke, setelah kelopak, lalu di sini ada namanya mahkota. Ya, mahkota itu adalah bagian bunga yang berwarna-warni. Misalnya kalau bunga mawar merah berarti merahnya itu adalah mahkota. Kalau bunga matahari kuning berarti kuningnya itu adalah mahkota ya. Ini adalah mahkota. Jangan tertukar antara mahkota dengan kelopak ya. Oke, setelah itu ada yang namanya benang sari. Nih teman-teman, ini namanya benang sari ya. Benang sari ini termasuk alat sel kelamin jantan pada bunga. Karena benang sari ini bagiannya itu ada tangkai bunga dan serbuk sari. Di kepala sari ada serbuk sari ya, dimana serbuk sari ini yang akan jatuh ke sini. Ke sini apa namanya? Ini adalah kepala putik. Kepala putik ya, putik. Putik itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari bakal buah, tangkai putik, lalu kepala putik. Kalau benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kepala sarinya itu terdapat serbuk sari yang akan jatuh di kepala putik. Ya, disitulah akan terjadi proses penyerbukan. Bagaimana sih proses terjadinya bunga? Nah, nanti terjadi bunga itu terjadi pada penyerbukan bunga, tapi ada macam-macam penyerbukan bunga. Penyerbukan bunga terdiri dari 4, tapi nanti untuk pelajaran penyerbukan bunga kita pelajari di next video selanjutnya ya. Nah, ketika kepala sari atau serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka semua peleburan terjadi di bakal biji. Disinilah akan terjadi pembuahan atau tumbuhan bunga baru. Oke teman-teman, setelah kalian menyimak bagian-bagian bunga sempurna, kalian tentu udah paham dong bagian sempurna itu apa aja. Ya, tadi di sini ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, benang sari, putik, dan mahkota bunga. Itu termasuk bunga sempurna. Oke, Bunda akan tanya selanjutnya, bunga apa saja sih yang termasuk bunga sempurna dan tidak sempurna? Oke, kita lihat gambar berikutnya ya. Oke, di sini ada gambar bunga sepatu dan bunga pepaya. Oke, bunga sepatu tadi kita sudah pelajari ya, termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan kepala putik.
Oke, next di sini ada gambar bunga pepaya. Kira-kira bunga sempurna atau tidak sempurna ya? Oke, betul. Bunga pepaya termasuk bunga tidak sempurna karena tidak memiliki benang sari dan putik. Next. Oke, di sini ada gambar bunga teratai dan bunga strawberry. Oke, di sini bunga teratai. Bunga teratai bunga sempurna atau tidak? Oke, sudah jelas ya. Bunga sempurna karena terdapat benang sari dan putik. Oke, di sini ada gambar bunga strawberry. Di sini ada putik dan benang sari tidak? Oke, ada ya, kecil, dipertegas nanti ada. Berarti dia termasuk strawberry dan teratai termasuk bunga sempurna. Oke, next. Nah, di sini ada bunga kelapa dan ini bunga tulip. Oke, bunga kelapa. Bunga kelapa di sini termasuk sempurna atau tidak? Oke, jawabannya adalah tidak karena tidak memiliki kepala putik benang sari ya. Oke, ini bunga tulip sudah jelas ya, berarti ini termasuk bunga sempurna karena ada kepala sari, benang sari dan kepala putih. Oke. Nah, ini ada bunga apa? Kertas atau bunga bougainville. Kira-kira sempurna atau tidak? Oke, termasuk bunga sempurna ya, karena dia terdapat putik dan benang sari. Kalau diperjelas dia kelihatan kok. Oke, dan ini bunga anggrek. Nah, anggrek termasuk jenis bunga sempurna ya, karena dia terdapat benang sari dan kepala putih. Oke, Bunda rasa teman-teman udah ngerti ya bagian bunga sempurna dan tidak sempurna. Untuk tugas selanjutnya mungkin teman-teman menggambar dan menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna. Kalian gambar lalu sebutkan bagiannya. Gambarnya kalian bisa lihat dari sini aja ya gambarnya ya. Nanti gambarnya Bunda bisa foto. Nanti Bunda teman-teman salin kembali terus diisi ya, 5 itu apa, 4 itu apa, 1 itu apa ya. Insya Allah sih teman-teman udah ngerti semua untuk bagian-bagian bunga ya. Untuk yang lainnya nanti kita pelajari di next video selanjutnya. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, mungkin untuk materi tentang perkembangbiakan tumbuhan sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetasi. Ya, semoga teman-teman mengerti. Jika ada yang belum paham, kalian boleh bisa